Kita lebih baik fokus kepada diri kita sendiri. Iya. Apa yang bisa kita perbaikin kan gitu. Betul. Soalnya kalau lu ngeliat keluar, nyalain keadaan, nyalain ini, kayak biasanya nggak kelar-kelar. Iya. Nyalahinnya ada aja. Itu nggak sih? Dan itu bakal nggak ada solusi dari permasalahan. Pasti, iya mungkin saat itu selesai, tapi nanti bakal datang lagi. Nggak selesai juga sih. Iya mungkin. Capek doang kayaknya deh. Iya, maksudnya tuh ngerasa tenang dikit, bentar. Oh, iya. Tenang bentar kayak udah clear nih. Nanti bakal datang lagi hal kayak gitu. Karena apa? Jadi solusinya belum dapet. Karena yang rusak tuh bukan dari luar. Kayaknya sih capek doang, karena lu tuh nggak sih ngeluh tuh capek men kalau gue pikir-pikir. Ih, gimana ya men ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di Spekulasi bersama kami lagi. Ada gue Denny dan ini Roju yang selalu menemani Anda, terutama di hari-hari kita upload ya. Iya, betul. Semoga teman-teman selalu sehat semuanya dimanapun Anda berada. Amin. Dan punya daya beli yang cukup untuk kebutuhannya. Daya beli? Untuk kebutuhannya, jadi cukup buat beli makan, beli apa gitu loh. Rezeki, punya rezeki. Ya. Jangan bisa bikin bingung. Daya beli, maksudnya apa? Lu mau jual dia? Bahasa ekonomi itu. Iya, betul. Ya. Dan juga sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, komennya, dibagiin videonya supaya makin banyak yang nonton, makin asik tentunya. Jadi ketika lu mau bahas kan ada temennya nih yang udah nonton juga, jadi masuk. Iya. Yang penting satu sih, ada jokes baru. Ini jadinya beban ini. Enggak. Iya, boleh aja sih, ambil aja. Iya, boleh. Ya, sebelum itu mari kita berdoa dulu teman-teman. Nggak usah. Nih, gue pengen ngobrolin sesuatu yang keren banget. Karena beberapa hari yang lalu banyak beberapa temen gue yang cerita ke gue, curhat lah ya intinya, tuh dia masih nggak bisa terima terhadap apa yang lagi dia alami saat ini. Misal gimana? Misalkan kayak timbul pertanyaan atau pernyataan, katanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus? Kok gue ngerasain mana? Gitu. Kenapa dia nggak ngerasain? Karena keadaan dia tidak menunjukkan hal itu dalam perspektif dia. Kayak kok banyak banget masalah, keadaan gue kayak gini, terus kayak gue udah berusaha tapi kok kagak bisa achieve kayak gitu-gitu segala macamnya. Dia lupa tuh sama hal-hal lainnya. Karena pada fokusnya dia udah di situ. Memang untuk menangkap sinyal kalau misalnya entah doa kita terkabul atau Allah nih masih kasih rahmat gitu ya. Itu butuh apa ya? Butuh rangsangan, daya nalar. Oke. Iya nggak sih? Oke. Daya nalar yang tinggi gitu. Benar. Kepekaan ya? Kepekaan, betul. Gue baru banget kemarin nih. Apa? Jadi kan gue habis bertandang nih. Oh iya, kemana? Maksudnya main ke rumah temen istri gue kan. Oke. Dia agak jauh lah, mungkin sekitar 40 menit sampai 1 jam lah dari rumah gue kan. Kita nih udah jalan kan. Bunyi ya. Tuh udah ke sono, ngobrol-ngobrol terus gue pulang. Oke. Iya dong. Lu mau mandi, makan, nginep semua segala macam enggak dong. Terus di jalan pulang, udah setengah jalan perjalanan. Tiba-tiba ada suara HP. Bukan HP gue, bukan HP istri gue. Oh, HP temennya ternyata masuk ke tas ini gue. Nggak tahu gimana ceritanya. Ngerti nggak? Iya, kok bisa? Nggak tahu gue juga. Akhirnya, ketinggalan nih. Udah setengah jalan. Dan itu posisinya maghrib, baru banget habis ajan maghrib. Memang tadi niatnya kita kan mau mampir dulu ke rumah orang tua yang istri gue kan. Udah ntar sholat di sono gitu. Udah, akhirnya ketinggalan kan. Otomatis kayak kesel nggak sih? Udah setengah jalan kan? Iya, waktu udah berjalan gitu kan. Udah kayak takutnya nyampe sono ntar udah mepet isya gitu kan. Udah akhirnya gue balik lagi, terus gue sholat dulu, akhirnya mampir ke masjid lah gitu kan. Akhirnya temennya nyamperin, kita ketemu siapa. Terus kalau gue pikir-pikir, mungkin ini apa namanya terjadi ini, mungkin Allah pengennya kita sholat dulu, gue bilang gitu misalnya gue. Nah itu yang tadi lo bilang, kita harus nalar. Iya mungkin ya. Sama juga kemungkinannya juga banyak ya kemungkinannya. Mungkin kalau misalkan lu sampai entah di depannya nanti ada ban bocor, ya bisa juga. Ada paku yang bikin lu ban bocor jadi makin lama bisa juga. Lu pulang. Cuman kalau kita lihat situasinya negatif pasti kesel kayak ada-ada aja. Gue juga sempet kayak gitu karena ngerti nggak sih. Cuman pas gue pikir-pikir, mungkin ini kali gitu. Ngemalesin lu tuh ya? Iya gitu loh. Bete banget. Nah tapi kan itu dari segi apa ya? Yang sebenarnya nggak ngaruh banget di hidup lu, artinya
Iya, ini contoh kecil. Ya, Contoh seperti kecil. itu kan, mesti kayak gitu-gitu. Nah, yang jadi apa orang-orang, gue nggak bisa cerita orangnya siapa ya, tapi ada beberapa orang yang kayak menyalahkan keadaan, terus ngerasa kalah terus, apa segala macam gitu. Jadi kayak kesannya tuh kesalahan bukan ada di gua, kekurangan bukan ada di gua, tapi memang pertama yang respon yang gue dengar itu adalah pertama menyalahkan takdir. Maksudnya kayak gue udah kayak gini kok kenapa masih tetap begini ya. Kedua, kesalahan itu ada di orang, artinya gue udah benar, maksudnya gue udah ngelakuin ini, cuman wah gue yakin nih misalkan kayak lagi main bola, gue gue ngerasa nih wasit dibayar nih gitu. Ya kalau nggak dibayar dia nggak mau jadi wasit. Iya benar sih, maksudnya disogok. Bener, tapi kali ini lu bener. Kali ini lu bener. Cuman agak ngeselin sih. Kayak gitu jadinya. Apa lanjut? Iya, jadi kayak mereka itu ada hal yang menurut mereka ini jadi krusial di dalam hidupnya. Iya. Yang menjadikan mereka itu menyalahkan takdir atau memberikan kesalahan sepenuhnya bukan dari diri dia. Misal contoh deh, ada misal kita di teman kerja. Terus yang naik pangkat dia misalnya temen nih, kita belum. Ya, padahal mungkin misalnya di satu sisi kita masuknya lebih lama dari dia, lebih dulu dah kasarnya. Senior. Ya, misalnya begitu. Pasti kan kok dia sih? Kenapa bukan gua? Pasti ada sesuatu nih apa? Kenapa begini takdir gua? Kenapa kan kayak gitu biasanya mikirnya. Kenapa harusnya berpikir oh mungkin dia lebih pantas, gua harus kalau gua mau promosi berarti gua harus lebih giat lagi. Harusnya begitu, Ji. Iya. Artinya harusnya itu dia melihat atau coba berpikirnya ke diri kitanya dulu, ya kan? Maksudnya kayak apakah gue pantas menyandang jabatan atau posisi itu saat ini dengan kapasitas gue sekarang gitu kan? Ya intinya jangan menyalahkan hal di luar kan. Iya. Sama kalau lu main bola juga kalau lu kalah masa lu mau nyalain yang menang? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Karena dia mainnya lebih bagus atau emang rezekinya gitu. Betul, mungkin emang chemistry kita kurang baik, makanya jadi antara wantu-wantunya tuh nggak dapet. Iya, bisa jadi. Nah kebanyakan memang mungkin gue juga pernah ya pasti ini. Gue juga pernah. Jadi kayak yang gue salahkan atau yang menjadi titik tumpu dari ini semua masalah ini adalah dari luar, bukan dari gue. Yang pada hakikatnya sebenarnya ya mungkin pertama gue belum pantas, gue belum siap, dan gue belum mumpuni. Okay? Itu juga mungkin sama halnya kayak kita kalau ngerasa gue belum punya apa, misal belum punya rumah, belum punya mobil kali ya, sama juga ya. Betul. Karena kan ketika misal punya mobil, udah punya belum budgetnya buat maintenance, buat servisnya, buat apa kan? Karena gue masih inget banget kata-kata mentor kita tuh yang waktu kita ikut itu kan usaha itu. Kata mentor kita tuh kan kayak gini. Kaya raya atau berkelimpahan itu bukan karena lu bisa, tapi ini kaya raya atau berkelimpahan itu tentang kepantasan. Iya, pantas. Nah, ketika kita sudah pantas menjadi orang kaya, itu akan secara secara otomatis itu akan mengkait bener-bener kayak bicara tentang kaya, bener-bener kayak duit itu udah bakal ada sama kita karena kita udah pantas kaya. Iya, artinya misalnya sekarang nih, saat ini juga misalnya gua dikasih 10M, gua belum tahu mau diapain, makanya nggak dikasih sama Allah gitu. Iya betul. Mungkin yang dikasih yang udah tahu, misalnya saya buat apa, ini buat apanya gitu loh. Berarti lu belum butuh itu ya kan? Iya sih, secara kasar ya. Iya kan, kalau misalnya kita drifting gitu, artinya ya sama mungkin sama halnya kayak spekulasi mungkin. Iya. Mungkin kita belum bisa maintain kalau misalnya kita tiba-tiba dapat subscriber banyak segala macam. Mungkin belum bisa maintain itu, tapi ya udah berjalan berproses saja, step by step gitu. Sama halnya kayak kenapa kita masih di spekulasi masih seperti ini. Mungkin ada performa yang kurang baik, itu juga. Atau ada yang harus diperbaiki dan lain sebagainya kan. Jangan sampai kayak kok gue susah banget ya, kok yang lain gampang-gampang aja. Iya. Jadi kayak kesannya nyalahin mereka, wah jangan-jangan dibayar nih, nyogok nih gitu, jangan kayak gitu. Cuman memang itu harus dibiasain ya, Ustaz. Betul. Tapi tergantung emang pikiran, balik lagi mindset sih.
mindset juga. Mindset. Jadi mindset yang benar tuh seyogianya seperti apa, Ustaz? Optimis lah. Optimis. Kalau soal mindset, gue banyak belajar dari salah satunya Cristiano Ronaldo. Dia mindsetnya tuh kuat banget. Dah, Itu mindset bener-bener dia bilang kalau lu udah ngejaga tubuh lu, dan yang paling dia bakal bekerja baik untuk lu. Mindsetnya tuh ada dia. Bener-bener mindset kan. Waktu itu dia sekarang kan jadi bikin YouTube ya. ya. Nah, di Wah, gokil sih. iya. Gokil banget. Dia sehari langsung 10 juta langsung dapat golden play button tuh. Kalau nggak salah 15 ya. Sekarang udah 60 juta. Tapi waktu dia bikin sehari tuh langsung 10 juta gitu. Sejuta apa? Lupa, pokoknya langsung dapat golden play button deh itu. Iya, seingat gue langsung achieve. Sejutaan ya. 10 kalau seingat gue. Iya, pokoknya 1 kali 24 jam langsung sejuta tuh. Pokoknya sekarang udah 60 juta dah. Enggak, waktu itu di situ ada dia lagi ngomong sama Rio Ferdinand kayak podcast gitu. Ditanya waktu lu pertama kali ke Madrid, lu ngerasa nggak kayak misalnya nanti gue bisa nggak ya di sini atau apa gitu. Ya, ada jiwa ini kan pesimis. adaptasi baru gitu dari Inggris ke Spanyol. Dia bilang enggak, karena gue percaya sama diri gue bilang gue bakal ngelakuin semua ini dengan baik kayak gue ngelakuin di Manchester United, kata dia gitu. Itu kan sebuah optimisme dan mindset yang menurut gue nggak semua orang punya. Iya, betul. Sama ada satu lagi yang keren dari CR tuh ya. Dia bilang dia selalu melakukan afirmasi di tiap harinya. Maksudnya entah di pagi, siang, sore lagi main bola Iya, emang. gue bisa bikin gol, bikin seperti biasanya, bikin ini menjadi mudah, bikin fokus tetap bisa. Gue bisa. Jangan menyalahkan yang ada di luar kita. Betul. Kita lebih baik fokus kepada diri kita sendiri. Iya. Apa yang bisa kita perbaikin kan gitu. Betul. Soalnya kalau lu ngeliat keluar, nyalain keadaan, nyalain ini, kayak biasanya nggak kelar-kelar. Iya. Nyalahinnya ada aja. Betul nggak sih? Dan itu bakal nggak ada solusi dari permasalahan. Pasti, iya mungkin saat itu selesai, tapi nanti bakal datang lagi. Nggak selesai juga sih. Iya, mungkin Capek doang kayaknya deh. Iya, maksudnya tuh ngerasa tenang dikit, bentar. Oh, iya. Tenang bentar kayak udah clear nih. Nanti bakal datang lagi hal kayak gitu. Kenapa? Jadi solusinya belum dapet. Karena yang rusak tuh bukan dari luar. Kayaknya sih capek doang, karena lu tuh nggak sih ngeluh tuh capek men kalau gue pikir-pikir. Ih, gimana ya men ya? Gila lu. Kayak zaman dulu ya. Iya men, gokil banget lu men. Ya, nggak apa-apa lah, berasa muda dikit. Kalah ya. Iya, tapi ngeluh capek tau. Ngeluh capek dan gak enak. Dipikir-pikir. Nah, padahal kalau kata bokap gue nih, sesuatu yang kita pengen kerjain dan dengan cara ngeluh atau tidak ngeluh itu harus dikerjain gitu. Nah, ngeluh dan tidak ngeluhnya itu adalah opsi yang ngebikin lo mau capek apa capek banget gitu. Kalau lu ngeluh ya capek banget. Iya, kalau nggak ngeluh lu jalanin capek. Tapi kadang emang kalau ngeluh bikin otak buntu. Nah iya bener, karena apa? Udah negatif thinking. Soalnya gue pernah waktu itu masang jemuran ya. Waduh. Enggak nih, maksudnya ini cerita pribadi aja gitu. Iya, gimana? Terus kayak aduh ini harus kepasang nih, gue sambil ngeluh gue. Udah susah amat sih, karena kan mungkin alatnya waktu itu nggak ada, jadi seadanya. Susah amat, gue bilang gimana sih caranya? Gue sambil marah-marah tuh, dah gini. Terus kata ini gue, udah makan dulu sini ya. Tadi dulu gue bilang kan ini harus kepasang dulu gitu, bla bla. Tapi akhirnya gue makan dulu deh. Udah makan bareng kan, udah agak tenang tuh. Pas itu ternyata kepikir, oh iya ternyata caranya gini masang. Nah habis makan gue pasang, ternyata benar begitu. Paham nggak? Dengan cara tidak mengeluh dan maksudnya udah lebih relax, ternyata caranya ketemu gitu. Iya, pokoknya apapun masalahnya makan dulu. Begitu kan? Itu benar. Apapun masalahnya makan dulu. Nah, yang jadi masalah kalau kagak ada makanan itu yang jadi masalah. Masalahnya itu tuh. Iya juga sih. Ada makanan. Iya juga ya. Nah, maksud gua di sini tadi, kalau nggak ngeluh mungkin lebih nggak berat gitu. Betul. Di situ tadi pengalaman gua capek, cuman lebih enak ini daripada capek banget. Ngeluh tuh bikin capek banget. Benar. Apalagi jadi seperti itulah. Sebenarnya jangan ngeluh sih, tapi lebih ke apa ya? Bersyukur kali ya lawan yang ngeluh kan ya. Iya, ngeluh, bersyukurlah apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya gue ngeliat dari surat Al-Quraisy ya, di situ kan alladzina hum an allati apa sih? Ya, li la fi quraisy la fi muratasih. Fal ya'budu Rabbal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Artinya sebenarnya ketakutan manusia itu cuman dua, ya kan? Ketakutan manusia ketika kelaparan sama ketika ketakutan. Min ju'. Nah, oh iya.
caranya itu adalah ayat sebelumnya apa itu tadi? Fal ya'budu rabb hadzal bait. Bertakwa, menyembah. Artinya kita jangan lupa apapun perkara kita, masalah kita, coba untuk membiasakan diri ketika ada masalah apapun ya, itu mau senang, itu mau susah, itu mau sedih, sangkut pautin sama Allah. Mudah-mudahan dengan adanya Allah Dibimbing, dipermudah, diperlancar. Ya itulah hidup ya, jadi penuh makna. Ya apapun lah, kita nggak boleh menyalahkan. Ya. Dari luar, baiknya itu kita introspeksi dulu, lihat apakah kita sudah melakukannya dengan baik dan sempurna. Ketika sudah, ya waktu yang menjawab. Betul. Ya tinggal tunggu waktu aja sih sebenarnya kalau udah tawakal. Nah, tawakal itu beda lagi. Tawakal kan artinya ketika kita udah bekerja keras, udah ikhtiar. Tawakal baru gitu. Menyalakan boleh, kalau menyalakan TV, menyalakan kipas angin boleh itu. Iya, banyak menyalakan lampu nggak apa-apa. Boleh kan? Itu sebenarnya cetekin dong. Iya. Lampu cetekin dulu. Jadi nggak tahu tuh cetekin hidupin apa matiin tuh. Iya, hidupin kalau zaman dulu tuh, hidupin lampunya. Iya, cetekin dulu, lu mau tidur kan cetekin ke lampunya. Iya benar. Tapi kalau pas lagi nyala, berarti matiin dong. Ya, cetekin juga. Sama. Pokoknya itu cetek itu ngeliat dari kondisi. Oh, lampunya lagi mati nih. Cetekin lampunya 2 kali. Dimin. Ya kan, cetek. Kenapa? Kok didiemin? Ya kan lagi nyala nih lampu. Mati. Cetekin 2 kali. Lagi mati. Ya udah diemin. Berarti emang disuruh matiin tuh lampu. Kalau suruhnya 4 kali cetekin. Itu bikin konslet. Iya. Aduh, putus aja. Kok yang atas mati, yang bawah mati? Iya benar juga ya. Jadi putus. Sama belum bayar listrik tuh ya. Oh iya. Bukan ini, bukannya konslet. Gara-gara ngidupin mati kan wattnya gede. Iya benar. Dayanya kan itu wattnya kepake banyak pulsa. Iya pulsanya ya. Mati. Udah lah, masa ujungnya begitu tuh ngomongin watt listrik. Karena kan itu kehidupan juga. Iya kehidupan lampu. Enggak, maksudnya kita butuh lampu di hidup ini kan. Iya betul. Iya. Masuk aja. Pokoknya ada masukin. Ya, mungkin cukup lah ya di video kali ini teman-teman semua. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dan juga hikmahnya. Apabila ada maksudnya formil banget itu meja sama kaki. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share juga ya teman-teman, bagi videonya. Semoga teman-teman dapat ilmu dan terhibur gitu. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.